Imam Daud Dhahiri dan lain-lain. Nah, kesininya ulama bukan mujtahid mutlak, tapi adanya mujtahid madhab. Jadi beliau tidak berijtihad secara mutlak, tapi ikut lagi, tetap ikut mengikuti mujtahid mutlak. Kalau madhab Syafi'i mengikuti pendapat-pendapat atau kaul-kaul Imam Syafi'i, maka yang diijtihadkannya bukan lagi Quran dan hadis, tapi tentang kesohihan kalam-kalamnya Imam Syafi'i. Sahih nggak nih kaul Imam Syafi'i? Maksudnya kepada golongan mana? Golongan kaul Imam Syafi'i golongan qadim atau golongan kaul jadid. Jadi kaul Imam Syafi'i sendiri terbagi kepada dua. Ada kaul jadid, ada kaul qadim. Nah, terus sampai Imam Ghazali sendiri mengikuti madhab Imam Syafi'i. Padahal dari tingkat keilmuan Imam Ghazali ini sampai kepada mujtahid mutlak, cuman tidak mau bikin madhab lagi, ya. Ikut tetap taklid kepada Imam Syafi'i. Nah, sama seperti Imam Suyuti juga. Cuman Imam Suyuti masuknya kepada golongan ulama ahli tahqiq. Imam Ibnu Hajar ulama ahli tarjih. Ibnu Hajar Haytami yang dimaksud. Karena Ibnu Hajar ini ada dua, Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Haytami. Kalau Ibnu Hajar al-Asqalani bidangnya bidang hadis. Yang beliau ulama ahlul hadis atau termasuk golongan ulama muhaddisin. Kalau Imam Ibnu Hajar Haytami faqih, ya, fuqaha, termasuk golongan ulama fuqaha atau ulama ahli fikih. Jadi kebidangannya memang dalam segi ilmu fikih. Nah, kembali kepada perkataan Imam Suyuti. Nah, beliau Imam Suyuti berkata, wal mu'minul kamil fi iman. Seorang mukmin yang keimanannya sempurna, cabang keimanannya sempurna pun tidak ada yang cacat, ya. Sempurnalah imannya, nggak ada yang bolong, sempurna keimanannya. Wa man naqasat wahidatun minha naqasat bi imani bihasbiha. Dan orang mukmin yang salah satu cabang keimanannya nol, cacatnya itu. Ya, kalau cacatnya banyak berarti tingkat kesempurnaan ulama salaf, ulama kalangan awal terdahulu. Banyak, ya. Imam Ja'far Shadiq, Imam Ibrahim bin Adham, Imam Hasan Basri, dan lain-lain banyak. Nah, sepakat ulama golongan salaf sepakat ala annal imana yajid wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa meningkat dan bisa berkurang. Ini jawaban sebagai penguat dari perkataan sebelumnya yang mengatakan bahwa iman itu tidak meningkat, tidak berkurang. Sedangkan ada lagi yang mengatakan iman itu bisa meningkat, bisa berkurang. Maka di sini dikatakan kata Imam Suyuti, ulama salaf telah sepakat, telah ijma, bahkan kalimat ijma dengan sepakat itu beda.
Sepakat di sini sepakat dalam pengertian ijma. Ada kaul itu ada kaul mujma' alaih, ada kaul muttafaq alaih. Ya, kita harus paham di sana. Maka derajatnya pun beda. Kalau mujma' alaih, kaul yang didukung, disetujui, disepakati oleh ulama. Kalau ulamanya ada 100 orang, nyaris 99% sama. Minusnya 70 dari ulama dari yang 100 itu sama, sepakat. Ke atas ini masuk muttafaq alaih, mujma' alaih. Kalau muttafaq alaih di bawahnya kurang dari 99%, berarti muttafaq alaih. Nah, ini redaksinya gad ajma'a. Apabila ada haraf qad masuk pada fi'il madi, maka menunjukkan makna tahqiq, artinya tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi, udah sepakat, nggak ada keraguan. Yakin ini, itu ibaratnya. Gad ajma'a. Wajiyadatuh bitta'at wa nuqsanu bil ma'asi. Dari mana iman ini bisa meningkat? Dan bagaimana iman bisa berkurang? Iman bisa meningkat bitta'at, dengan amal taat. Semakin kualitas amal taatnya semakin bagus, semakin banyak, maka imannya pun semakin sempurna, semakin cakep. Sebaliknya, semakin banyak orang tersebut bermaksiat, maka semakin rendah imannya, semakin berkurang imannya. Di sanalah kenapa dikatakan iman bisa meningkat dan bisa bertambah. Dengan apa meningkatnya? Jawabannya dengan taat. Dengan apa berkurangnya iman? Dengan maksiat. Jadi ketika kita orang-orang beriman bermaksiat, maka sama berarti dengan mengurangi kualitas keimanan kita. Itu. Wasubul iman bid'un wasittun atau bid'un wasabun. Lalu kalau dikatakan, nah cabang iman itu sendiri ada berapa? Maka jawabnya cabang iman itu ada 67 atau ada 77. Kadar rawahu Syaikhon, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada kitab yang membahas di dalamnya cabang-cabang keimanan, kitab Subul Iman. Tinggal ngaji sama Ustaz Dharma. Ada khusus Subul Iman kitabnya. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Nawawi juga menyampaikan maqalah dari Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir ini kita tahunya adalah ahli thariqah, ya, seorang sufi besar. Nah, seorang sufi ini tidak akan menjadi sufi tanpa melewati 3 tahap. Murid, salik, mutasawwif. Jadi orang baru menjadi seorang sufi itu kalau sudah melewati 1 murid. Dia harus belajar dulu. Dia harus cari pengetahuan dulu. Minimal untuk bekal dirinya sendiri.
tentang tuntutan-tuntutan syariatnya yang pokok kepada Allah, yang kaitan hablum minallah, dan kepada sesama. Sebab syariat Islam itu bukan hanya mengajarkan beribadah kepada Allah saja. Maka adalah suatu kekeliruan kalau kita beranggapan seolah-olah seorang muslim itu hanya cukup dengan beribadah kepada Allah saja, tanpa berbuat baik secara horizontal kepada sesama manusia. Cukup vertikal enggak. Cukup dengan Allah saja enggak. Nah, Syekh Abdul Qadir udah lewat masa sebagai muridin. Kemudian setelah muridin baru kemudian menjalankan suluk. Suluk itu apa? Olah rohani, riyadhah rohani, menjalankan tuntutan-tuntutan syariat, tuntutan-tuntutan dalam secara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mutasawwif, masuk kepada wilayah penggemblengan diri secara khusus, yaitu menjalankan disiplin tasawuf. Nah, setelah itu barulah menjadi seorang sufi. Dan ini ada konsekuensinya, ada tuntutannya, ada bekalnya, bukan sekedar asal-asalan, bukan sekedar memakai atribut kesufian, enggak. Sebatas tarasum, ya. Dengan dohiriyahnya saja enggak. Dan beliau ini imam dalam bidang fikih, imam dalam bidang hadis, imam dalam bidang tafsir. Seorang ulama ahli tafsir, ada karyanya, tafsir Syekh Abdul Qadir. Ya. Cuman beliau lebih menonjol dalam kesufiannya. Gitu. Jadi jangan dikira beliau ini bukan ahli ilmu, bukan ulama. Beliau gurunya ulama di zamannya. Tokoh besarnya ulama di zamannya. Nah, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kata lain juga suka ada disebut Al-Kilani, sama. Jadi ada beberapa daerah yang J itu dilafalkan K. Jadi Jilani, kalau kita Zim ini C. Kalau transliterasi ini itu dari Hijaiyah ke Abjad, Jim Hijaiyah, maka abjadnya adalah C. Dan ada orang yang bisa mengucapkan Jim tapi Al-Kilani, jadi sama. Kalau kita menemukan ada tulisan Abdul Qadir Al-Kilani, oh berarti masih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya orang yang sama. Wa na'taqidu, kata Syekh Abdul Qadir, wa na'taqidu anal imana qaulun bilisan. Kita memiliki i'tiqad bahwa iman itu adalah qaul bilisan, ucapan dengan lisan. Wa ma'rifah bil jinan, kemudian mengenali dengan hati. Diucapkan dengan lisan, dikenali dengan hati. Wa amal bil arkan, kemudian dibuktikan dengan pengamalan, dengan sikap, dengan perbuatan. Yajidu bi ta'ah wa yanqus bil isyan. Iman bisa bertambah, kata Syekh Abdul Qadir, dan juga bisa berkurang. Bertambahnya dengan ta'ah, berkurangnya dengan maksiat.
Semakin banyak amal taat yang kita jalankan, maka semakin meningkat tingkat keimanan kita. Semakin bertambah level keimanan kita. Dan semakin banyak kita maksiat, maka semakin turun kualitas keimanan kita. Wa yugawi bil ilmi, dan iman bisa kuat bil ilmi, dengan ilmu. Maka semakin banyak pengetahuan orang tersebut, semakin kuat imannya. Semakin rajin belajar, maka imannya semakin teguh. Semakin malas belajar, berarti imannya semakin lemah. Ada kurang, ada turun level, ada lemah. Walaupun tinggi, banyak taat dia, kan tadi bertambah, meningkat dengan amal taat yang banyak. Tapi ilmunya nggak ada, tetap aja goyang. Khawatir serangan badai hancur ya. Oleng. Nah, oleng keimanan orang yang lemah ilmu. Tanpa ilmu, iman lemah. Wa yad'ufu bil jahli, dan lemahnya iman itu dengan kebodohan. Jadi iman kuat dengan ilmu, lemah dengan kebodohan. Wa bit taufik yaqah, dan dengan taufiklah iman bisa selaras ya. Bisa akurasinya tepat, mengena, pas gitu. Kama ruwiya an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Abi Darda, sebagaimana keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga dari Sayyidina Abi Hurairah, dan juga dari Sayyidina Abu Darda, diriwayatkan anahum qalu, bahwa beliau-beliau ini para sahabat berkata, al-iman yajidu wa yanqus, iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Wa ziyadatul iman inama takunu ba'da tahaqquk bi ada'il awamir, dan meningkatnya iman itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam syariat itu kan ada perintah, ada larangan. Ada taat, ada maksiat. Taat berarti menjalankan perintah. Maksiat berarti menjalankan larangan. Jadi apapun yang dilarang Allah dilakukan itu maksiat. Wantiha nawahi, dan juga menjauhi apa yang dilarang. Jadi iman bukan sekedar pengakuan dengan lisan saja. Iman tanpa disertai pelaksanaan taat dan menjauhi maksiat, maka iman tersebut tadi minus kualitas imannya. Wa bitaslim bil qadar, dan juga tidak cukup sebatas menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Iman juga harus disertai dengan pasrah kepada qadar. Kita sholat, datang bulan Ramadan kita puasa, punya harta sampai nisab kita zakat, harta kita cukup untuk menjalankan haji, kita haji, tapi kita suka mengeluh dengan qadar Allah, tetap kualitas imannya rendah, karena tadi ada yang cacat kan cabang imannya. Ya. Wa tarkil i'tirad anillah,
Dan iman juga tidak boleh berpaling dari Allah. Harus dihindari itu yang namanya berpaling dari Allah. Bifi'lih fi jami'i khalqih, di dalam perbuatannya dia mencakup seluruh makhluk. Maka seorang mukmin sejati dia tidak akan pernah menyakiti, melukai orang lain, sesama makhluk Allah, baik fisik maupun perasaan, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Bahkan terhadap hewan sekalipun seorang mukmin sejati tidak akan berbuat kerusakan. Itu. Wa tarkis sak fi wa'dih fi rizki. Dan seorang mukmin tidak boleh ragu perihal janji Allah dalam urusan rezeki. Ini harus yakin. Seorang mukmin tidak akan khawatir besok nggak makan. Nah, aduh nggak punya kerjaan ini, gimana anak istri mau makan? Mukmin nggak yakin. Allah Maha Kuasa. Jangankan cuma saya sama istri saya, 3 orang. Sedunia Allah mampu kasih rezeki. Apalagi cuma saya seorang sama istri 2. Ditambah 2 orang anak sama istri misalnya. Nah, yakin orang beriman itu. Wa bitawakal alaih, dan juga menghindari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki. Serahkan urusan rezeki ini kepada Allah. Ya, bukan berarti nggak usaha. Nah, tetap usaha syariat, perintah Allah bisa dijalankan. Tawakal, tapi nggak usaha. Wah, ini salah pengertian, salah paham ya, tentang tawakal. Wal khuruj minal hauli wal quwat, dan dia keluar dari upaya dan kekuatan pribadinya, tapi dikembalikan, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun selalu dinisbatkan kepada Allah. Apapun. Wasabru 'alal bala. Kemudian seorang mukmin itu bukan hanya menuruti perintah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, tapi juga dia harus sabar terhadap bala. Juga sabar terhadap maksiat. Juga sabar terhadap taat. Karena Nabi katakan sabar itu ada 3. Sabar terhadap bala, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap taat. Dan sabar terhadap bala ini levelnya terendah. Levelnya terendah. Justru yang paling tinggi sabar terhadap taat. Tiap malam Minggu awal bulan taat, ngaji terus nggak ketinggalan. Sabar, walaupun ada rintangan, walaupun ada halangan, walaupun ada kendala, sabar, cakap. Ini lebih hebat daripada orang yang sabar ketika kena bala. Lebih susah sabar terhadap maksiat. Sabar dalam taat. Wa syukru 'alan ni'mah, dan juga syukur terhadap karunia-karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang mukmin itu bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, juga harus bersyukur terhadap nikmatnya Allah secara keseluruhan. Nikmat akal, nikmat sehat, nikmat karunia fisik yang sempurna, tidak ada cacat, dan nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat iman yang paling tinggi. Nikmat dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasul, ini nikmat yang paling tinggi. Wa tanjihlil haq, dan mensucikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita sembah, sebagai penguasa kita, pemelihara kita, pemberi kita rezeki. Wa tarkit tuhmah bi syairil ahwal, dan menghindari keraguan kepada Allah dalam segala kondisi, segala hal. Kita harus yakin kepada Allah dalam segala hal, apapun. Wa amma mujarradu salat wa siyam fala yajidu iman. Nah, adapun hanya sekedar salat, sekedar iman tidak bisa meningkat. Gitu-gitu aja jalan di tempat. Dan ini pun kalau salatnya sah. Ya. Kalau salatnya sah sesuai dengan syariat, saumnya sah sesuai dengan syariat, ya kalau sholatnya rusak, nggak sah, jangankan bertahan, bisa jadi malah rusak imannya juga. Gitu. Wa qala al-Ghazali, kemudian Syekh Nawawi menyampaikan makalah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, wal amal laisa min azzail iman. Amal itu bukan termasuk juz iman, bukan termasuk bagian, bahkan bukan termasuk komponen iman, bukan amal itu. Salat amal, puasa amal, sedekah amal. Nah, amal ini bukan juz iman kata Imam Ghazali. Wa arkan wujudihi, dan juga bukan rukun adanya iman, bukan. Bal huwa majidun alaih wa yajidu bih. Tapi amal itu bisa menjadi penambah iman dan juga bisa ditambah imanan, bisa menambah, tambahkan. Wa zaid maujud, wa naqis maujud. Nah ini penambahnya ada dan yang kurangnya juga ada. Berarti penambah ini zatiyah. Sama kayak ilmu itu sifat. Ilmu itu sifat, masdar ya, ilman. Sifat nggak mungkin ada tanpa ada zat yang disifati. Coba, masjid indah, indah sifat dari masjid. Masjid zatnya, zat yang disifati indah oleh keindahan itu. Dan indah itu sendiri adalah sifat bagi masjidnya. Maka nggak mungkin ada indah tanpa ada masjidnya. Ya kan? Nah kadang dalam hal ini kita juga karena udah biasa ya, tolabul ilmi,
Sebetulnya maksudnya bukan mencari ilmu, tapi asalnya al-alim, zatnya itu. Karena ilman ini sifat masdar. Ente mau cari ilmu kemana? Orang ilmu ada di ahli ilmu kok. Nah, berarti sebetulnya thalabul ilmi itu mencari orang berilmu. Nggak mungkin ketemu ilmu kalau nggak ada orang berilmu, ya. Gitu. Coba aja tanya ke ahli nahwu, ahli tasrif, ahli sorong. Ilman itu segat apa? Itu sedikit. Nah, di sini juga jahid maujud, naqis maujud. Penambahnya, pengurangnya maujud ada. Wasi' la yajid bidati. Dan sesuatu itu tidak bisa meningkat dengan datnya. Bukan datnya yang meningkat. Datnya apa? Imannya. Yang meningkatnya apa? Amalnya yang menambah ke sana, yang masuk ke sana. Fala yajuju ayyuqala al-insan yajib bi ru'si. Coba. Kalau ada perkataan seseorang jahid umpamanya, kepalanya bertambah, benar nggak? Ini kata Imam Ghazali ya, nggak bisa kata Imam Ghazali. Bal juga, tapi yajid bilihyati wasamani. Oh jahid, orang itu bertambah apa? Jenggotnya. Tadinya tipis jadi tebal, tadinya pendek jadi panjang. Terus wasamani, lemaknya. Oh tadinya kurus jadi bertambah gemuk, tuh kan? Kamu tambah gemuk sekarang ya? Nggak ada. Kepala kamu jadi 2 ya? Iya. Nah kata Imam Ghazali, dat nggak bisa. Tapi tambahannya bertambah ke sana, bukan datnya yang bertambah. Wala yajuju ayyuqala salat tajidu biruku wa sujud. Dan juga tidak bisa dikatakan sholat itu meningkat dengan ruku dan sujud. Bal tajidu bil adab wa sunnah. Tapi sholat meningkatnya itu dengan adab dan sunnah. Adab dalam rukunya, adab dalam sujudnya, karena adab dan sujud, karena sujud dan ruku adalah bagian daripada sholat. Jadi bukan meningkat, sholat bukan meningkat karena sujud dan rukunya, bukan. Karena ruku dan sujud adalah sholat, karena bagian dari sholat. Meningkatnya sholat itu dengan adab, kata Imam Ghazali. Semakin dia beradab, semakin meningkat kualitas sholatnya. Ditambah sunnah-sunnahnya, maka tambah pula meningkat kualitas sholatnya. Fahada tasrih, ya ini jelas bi anal iman lahu wujud, bahwa iman itu memiliki wujud. Summa ba'dal wujud yahtalifu haluh bi ziyadah wa nuqsan. Lalu setelah adanya wujud bisa berbeda kondisinya, keadaannya, peningkatannya dan pengurangannya. Itu yang dimaksud iman meningkat dan iman bisa berkurang. Artinya
pengertian iman meningkat, bisa meningkat dan bisa berkurang, bukan dalam segi zat imannya, gitu. Ya, bukan dari segi zat keimanannya. Ibarat sholat meningkat bukan karena ruku dan sujud, karena ruku dan sujud adalah bagian dari sholat, tapi sholat meningkat dengan adab dan sunnahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nawawi melanjutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman nisfan, iman itu ada dua bagian, separoh panisbun bisobri, separoh dalam hal sobar, anil maharim, sobar dari apa-apa yang diharamkan, sobar dari maksiat. Jadi kita juga harus sabar menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Wanis pun bisyukri, separohnya lagi dalam al-syukur. Al amal bi ta'at, yaitu menjalankan ta'at. Nah, orang yang tidak sabar terhadap yang diharamkan dan tidak bersyukur, artinya tidak menjalankan ta'at, maka la imanalah, tak ada iman baginya. Berarti bukan kurang lagi, bukan rendah lagi, tidak ada, nggak ada iman seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman qayyidul futki la yaqtaqu mu'minun. Iman itu adalah ikatan pembunuhan. La yaqtaqu mu'minun, orang mukmin tidak akan membunuh. Karena iman pengikatnya. Jadi selama ada pengikat, berarti selama ada iman, ada ikatan, dia tertahan. Ketika seseorang yang mukmin membunuh, berarti ikatannya lepas. Dan ikatannya itu apa? Iman. Berarti orang yang membunuh nggak ada iman. Gitu. Karena ikatannya berarti nggak ada. Dan ikat hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, dan Imam Ahmad dari Sayyidina Zubair, dan juga dari Sayyidina Muawiyah. Al-iman yamna'u minal futki alladhi huwa al-qatlu ba'dal aman gadzan khabar bimana nahyi. Perkataan Nabi la yabtaqu mu'minun, yaitu adalah khabar bimana nahi, dengan makna nahi. Ayla yabtaqun la yabtaqu kamilul iman, maksudnya orang yang sempurna iman tidak akan membunuh. Wal fatku ayati ar-rajul sahibah wa huwa ghafilun fayasudu alaih fayaqtuluh. Dan makna fatku ini adalah seseorang mendatangi sahabatnya, mendatangi temannya, dan dia lupa, kemudian dia bunuh orang itu. Wa amal gailah fa huwa ayahda'ahu summa yaqtuluhu bi mawdi'in khafiyyin. Adapun yang disebut gailah itu adalah melakukan rekayasa, dibohongi, direkayasa, ditipu, kemudian dibunuh di tempat sepi. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul iman wa haffa. Allah menciptakan keimanan dan kemudian Allah balut keimanan itu.
diselimuti keimanan itu. Aizayana, diberi keindahan keimanan itu. Wa maddaha bisamaha, dan Allah dipuji dengan kemurahan. Wal haya, dengan rasa malu. Artinya orang beriman dia harus murah hati dan juga harus punya rasa malu. Malu kepada Allah, murah hati kepada makhluk Allah. Wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah menciptakan kekufuran. Wa dammah, dan Allah cela kekufuran itu. Bil bukhli wal jafa, dengan kekikiran dan sombong. Berarti orang yang kikir secara tidak langsung kurang iman, bahkan nggak beriman. Orang yang sombong secara tidak langsung berarti kurang iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari an-nar. Bila mana ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Amarallahu ta'ala bi ayyakhruja minan nar. Maka Allah perintahkan agar keluar dari neraka. Siapa yang diperintahkan keluar dari neraka? Man kana fi qalbihi miskul dzarrah minal iman. Orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya sebesar darah. Apa itu darah? Darah itu atom terkecil, partikel terkecil, walaupun sebesar darah. Sebagian ulama memaknai darah itu biji terkecil, partikel terkecil. Apa? Kayak biji bayam paling kecil. Walaupun sebesar darah, ada iman di dalam hatinya, awet kamu, keluar kamu dari neraka. Angkat. Kamu nggak pantas ada di neraka. Karena di dalam hati kamu ada keimanan. Walaupun keimanan itu hanya sebesar darah. Ijada ala asli tauhid, nilai tambah terhadap ketauhidan yang pokok, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qallahu al-Qastalani, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qastalani. Wa fi hadis Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, dan juga disebut di dalam hadis Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa yadkhulun nari an-nar. Ahli surga akan masuk surga, ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Summa yaqulullah, lalu Allah berfirman, ayat malaikah, yaitu berfirman lil malaikat, kepada malaikat, akhriju, keluarkan oleh kalian, kata Allah kepada para malaikat. Wahai para malaikat, keluarkan oleh kalian minanar, keluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi misqalu habbah min khardal min iman. Keluarkan oleh kalian dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun sebesar habbah, biji. Biji tumbuh-tumbuhan yang paling kecil. Kita ini biji-bijian paling kecil biji apa? Biji bayam, biji sawi ya, paling kecil. Biji segedenya biji bayam segede apa? Tapi tetap, walaupun cuma segede itu yang namanya ada iman tuh, keluarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Fayukhrijuna minha qadis tawadu, maka oleh malaikat dikeluarkan sesuai perintah Allah. Siapapun orang di dalam neraka yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun sebesar darah, sebesar biji-bijian terkecil, dikeluarkan.
Qadis tawadu, ternyata begitu keluarkan sudah menghitam, sudah pekat, sudah gosong. Payagulul payul kauna bin nahril haya, lalu kemudian dilempar, dimasukkan di sungai kemaluan. Bil qasri ay al matar, maksudnya yaitu di dalam hujan kehidupan, al hayat, di dalam sungai kehidupan. Wa huwa an-nahrul ladzi man ghamisa fi hayyun. Yang dimaksud adalah yaitu kali yang ketika orang berendam di dalamnya dia hidup. Wayan butuna kama tanbutul hayat, kama tanbutul habah. Lalu kemudian orang itu tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh. Al-babu sadis, wallahu a'lam. Amat alhamdulillah beres bab yang kelima, dan insyaallah akan meningkat bab ke-6 bulan depan nanti. Bukan bulan depan, malam minggu bulan depan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah karunia sehat afiat kepada kita bisa kumpul kembali majlis yang insyaallah penuh barokah dan penuh kebaikan ini. Dan Allah kemajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.